Yang siap sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Pada sesi ini kita akan mendengar membangun keluarga yang kokoh. Ada banyak keluarga yang hancur. Ada banyak ayah meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak. Ada banyak ibu juga meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Ada banyak anak-anak keluar dari rumah karena rumahnya seperti neraka. Padahal banyak uang, banyak jabatan ayah, tapi rumah tidak sorga. Saudara yang saya kasihi, desain Allah terhadap keluarga itu adalah sorga. Bukan sekedar at home. Orang berkata at home. Tapi kalau Alkitab bilang sorga. Katakan, keluargaku adalah sorgaku. Saya berdoa setiap keluarga kita jadi sorga. Sehingga anak-anak itu begitu senang ada di rumah itu. Bermain, bercanda, penuh kasih sayang, saling menghormati, penuh dengan pelukan ayah kepada anak-anak. Kenapa orang lahir gay, fatherless? Kenapa orang lahir lesbi, homo? Because fatherless. Figur ayah tidak hadir. Anak menjadi homo, gay, lesbi. Ada banyak anak-anak begal, ada banyak anak-anak rusak gambar diri mereka karena mereka tidak menemukan keluarga yang kokoh. Saudara, saya percaya setiap kita punya goncangan keluarga. Tidak ada di antara saudara yang tidak punya goncangan keluarga. Saya yakin setiap suami istri pernah cekcok adu mulut. Beberapa yang kujumpai adu jotos. Kalau adu mulut kan masih tengkar. Ini udah begulat. Udah saling pukul, saling serang. Ada loh suami yang tampar istri, istri juga pukul suami. Ada. Sadis. Sangat menyedihkan. Surga jauh dari mereka. Saya pernah mengalami keluarga yang titik terendah kehancuran. Bahkan putus asa mau cerai. Tapi saya tahu ada cara Tuhan menolong setiap keluarga. Jangan putus asa, Tuhan masih punya cara. Kalau kita datang berlutut di kaki Tuhan, Tuhan punya cara. Jadi kalau saya berdiri sini bukan keluargaku sempurna. Dari titik kehancuran, dipulihkan. Kami menjadi mentor bagi banyak pasangan. Kami jadi berkat karena dipulihkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, sangat penting sekali ada hubungan yang baik dalam keluarga. Bonding ayah dengan anak-anak. Anak-anak dengan anak-anak hubungannya kuat, bondingnya kuat. Ada kasih agape, ada kasih Kristus yang mengikat. Bonding antara ibu dengan anak-anak juga kuat. Antara ayah dengan ibu, suami istri juga kuat. Kuat. Kasih mereka kuat. Sehingga kalau kuat, maka ketika ada goncangan mereka kuat. Mereka tetap bersatu, tidak pisah. Sama dengan batu bata yang dibangun, ada yang namanya semen, mengikat semen dengan semen. Sehingga ketika ada goncangan, mereka masih dipertahankan oleh semen itu semampu mereka. Tidak ada keluarga yang tidak ada goncangan. Tidak ada keluarga yang tidak ada persoalan. Tetapi ketika kita menyadari penting ada hubungan yang kokoh. Hubungan gak dibangun instan. Hubungan gak dibangun spontan. Hubungan itu harus diusahakan. Maka dikatakan berusahalah hidup damai. Hubungan itu harus diusahakan, diciptakan. Sehingga ada hubungan yang begitu kuat dalam keluarga itu. Ingat, hubungan antara orang tua dengan anak-anak itu sangat menentukan kepribadian anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak itu dibentuk dalam keluarga, bagaimana karakter, emosinya, bagaimana hubungan yang kuat dalam keluarga, itu akan dibawanya ke sekolah. Itu akan dibawanya ke pernikahan berikutnya ketika dia menikah. Itu akan dibawanya ke gereja. Itu akan dibawanya ke marketplace di mana dia bekerja. Jadi cetakannya itu di keluarga. Kalau salah cetak, ini anak bahaya, menikah bahaya. Dia akan membawa pola pernikahan ayah ibunya 80%. Be careful husband and wife.
Video pernikahanmu akan dibawa anak-anakmu 80%. Kalau engkau bentak istrimu, maka anakmu juga akan melakukan sama bentak istrinya. Kalau istri juga bentak suami, maka nanti putrimu juga akan membentak suaminya. Son like father. Tidak jauh buah jatuh dari pokoknya. Kita sama-sama membangun ini. Saya ajak kita sama-sama supaya membangun hubungan. Apalah artinya hartamu banyak Bapak Ibu, tapi anak tidak bahagia. Saya jumpai ada orang kaya, tapi dia bilang gak bahagia. Sehingga larinya narkoba, larinya kepada free sex, larinya hancur-hancuran. Kenapa? Gak bahagia. Anakmu tidak terlalu mengutamakan uang. Tapi ada banyak orang tua cari uang, lupa kapan anaknya jalan. Gak punya waktu anaknya ketika tampil di sekolah, di gereja, gak ada applause. Yang disuruh adalah asisten rumah tangga. Saya sama istri saya kalau anak kami tampil, kami berusaha couple untuk memberi dia applause. Kami menghormati latihan dia berjam-jam. Kami berikan applause, pelukan, menang kalah gak apa-apa. Tapi dia merasakan ayah itu hadir. Tapi kita kadang-kadang bisa pula ayahnya ngopi-ngopi, tapi nggak punya waktu untuk menonton anaknya. Kita lihat menonton anak itu sepele, tapi bagi dia itu apresiasi yang sangat tinggi. Nanti di akhir sesi saya ada video. Apa yang diharapkan seorang anak sebenarnya? Kehadiranmu. Kehadiran anak itu cepat. 5 tahun, 10, 15, 18 berangkat Amerika, Singapura atau ke Jakarta, udah nggak bersama kita lagi. Jadi hanya 18 tahun bersamamu. Lihat aja beberapa anakmu sudah nggak bersamamu lagi. Belum lagi setelah menikah. Oleh karena itu, cetakannya di situ dalam keluarga. Saya mengajak kita sama-sama hari ini bagaimana membangun keluarga yang kokoh sehingga anak kita happy, kuat, karakternya kuat, kepribadiannya kuat. Ketika ada goncangan, dia berkata, keluargaku kuat. Ciri-ciri keluarga yang kokoh, yang pertama adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang nomor satu yang penting. Kalau saya rajin beribadah kepada Tuhan, saya bergaul tiap hari dengan Tuhan, maka karakter Tuhan transfer ke saya. Dengan siapa kau bergaul, itulah karaktermu. Tunjukkan 5 temanmu, itulah kepribadianmu. Karena manusia akan menarik kepada yang sama. Jadi dengan siapa saya bergaul, maka saya akan mirip dengan dia. Makanya suami istri yang menikah 20 tahun, 30 tahun, kita kadang-kadang bilang, kayak abang adik loh. Kok mirip loh sama Cici. Kok wajahnya kok makin mirip ya. Yang satu sih mungkin ganteng kali. Yang satu memang perlu perjuangan melihat wajahnya. Alamak jang kira-kira begitu. Tapi dia makin mendekati mirip ke suaminya gitu. Atau suami mirip ke istri. Kita pernah lihat ya, mirip loh. Makin mirip, kenapa? 20 tahun bersama. Transfer pergaulan. Begitu juga ketika saya bergaul dengan Tuhan, karakter Tuhan datang ke saya. Ketika anak-anakku bergaul dengan Tuhan saat teduh, baca Alkitab, mesbah keluarga, berdoa, sel group, maka karakter Tuhan ada pada saya. Nah begini, kalau saya sebagai suami, saya bergaul dengan Tuhan, maka sifat Tuhan ada pada saya. Sifat Tuhan apa? Sayang. Dia sayang kepada ciptaan. Maka saya menjadi suami yang sayang istri. Kalau saya bilang, saya bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi aku nggak sayang sama istriku, itu bohong. Kalau saya bilang, saya sangat bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu apa karakternya? Setia. Maka spirit setia itu masuk ke dalam rohku, dalam jiwaku, sehingga aku menjadi suami yang setia. Ketika di luar sana ada kuntilanak yang menggodaku, aku tidak akan tergoda dengan kuntilanak-kuntilanak itu. Kenapa? Karena aku punya spirit setia. Dari mana setia aku dapatkan? Dari Tuhan. Saya kan bergaul dengan Tuhan tiap hari saat teduh, doa, mesbah keluarga. Saya kan baca Alkitab terus, saya doa sembahyang, doa. Spiritnya makin mirip dengan Tuhan.
Tuhan itu penyayang. Saya jadi ayah penyayang sama anak-anak saya. Saya menjadi ayah yang gak pernah bentak anak. Sekarang saya ini menjadi ayah yang tidak mau bentak anak satu kata pun. Tapi ada ayah yang langsung bentak. Tidak hanya bentak, fisik. Jemaat kami ketika dia kesaksian ke saya. Ketika saya masih kecil, Pak, saya dikasih ayah kado sepatu. Warnanya itu tidak cocok dengan saya. Saya bilang, Pak, warnanya nggak cocok. Langsung dijotos. Buah. Ada ayah main fisik. Ada ayah yang tega pukul anaknya sendiri. Ada ayah dengan anak begulat. Ada suami istri jambak-jambakan. Ya Allah, ya Tuhan. Suami itu imam. Jangan turunkan standarmu dengan permainan istri. Suami itu lebih tinggi, imam. Umatnya siapa? Istri. Masa sama levelmu? Makanya kalau istrimu merepet-repet, jangan ladeni. Karena dia umat. Kamu imamnya. Biasa itu istri merepet-repet. Dia kan gak ada cuaca, gak ada petir. Biasa. Udahlah, pelepasan kan membuat dia lega. Ini ada suami yang meladeni istrinya merepet. Lu merepet aja, lu merepet, aku juga bisa merepet. Ngapain? Downgrade. Ngapain? Imam. Imam itu di depan. Lihat orang kalau sholat sembahyang di depan. Suami itu di depan. Contoh. Kalau imannya tunduk, dia tunduk. Jadi apa yang dilakukan imam itu standar. Standarnya ada suami, keluarga. Jadi ketika istriku merepet-repet, istri ini kan makhluk aneh dan makhluk halus. Yang kadang-kadang kita nggak tahu cerita, maksudnya halus perasaannya. Semua dirasa-rasa. Nanti iparnya kurang senyum, oke gitu dia. Semua dirasa-rasa. Pokoknya masuk semua dalam kantongnya. Maka lihat tasnya istri itu banyak kali kantong-kantongnya, banyak kali kantongnya. Beda dengan laki-laki, tasnya satu seleting aja selesai. Kalau kalian lapis-lapis, lapis-lapis, begitulah hati kalian berlapis-lapis. Di sini tentang mertua, ipar, tentang ini, banyak kali kantongnya. Banyak kali berkecamuk perasaannya, sesuai dengan hormonalnya pun berkecamuk. Kalau mau datang tamu, udah mulai lemah. Nggak datang-datang panas, betul nggak? Ya serba salah, datang salah, nggak datang-datang panas. Kan makhluk aneh itu, betul nggak? Kan begitu wanita ya, waduh ini belum datang Pak, panas. Pas datang, lemas. Dia mau apa, datang atau tidak datang, aku pun bingung. Kadang-kadang kita nggak mudah loh, karena suami banyak perbedaan dengan istri. Mempersatukan ini kan gampang, ini banyak perbedaan. Menyatukan, nggak gampang. Makanya kenapa rumah tangga suami istri banyak bertengkarnya? Jelas dua pribadi yang segudang perbedaan disatukan. Segudang loh perbedaannya. Segudang. Yang satu makhluk rasa-rasa, yang satu makhluk pikir. Suaminya bilang, ku pikir kau udah ngerti. Ku rasa, gak ada perasaanmu ya. Ya kau pakai otak. Daripada kau gak ada hati katanya, cobalah. Mereka bertengkar saling melukai. Karena dua makhluk. Satu makhluk otak, satu makhluk rasa-rasa. Banyak kali perbedaannya saudara. Nggak gampang. Kedua, kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Papa mama kita pun berduel. Papa mama kita pun sama gobloknya. Bertengkar depan anak-anak. Di situ juga anaknya nonton. Mana ada anak bilang, teruskan. Ronde ketiga. Ada loh anak bilang gini, capek Pak Pendeta, capek. Mereka nggak siap-siap itu Pak Pendeta. Rasanya kayak nggak hidup orang itu nggak bertengkar. Jadi kayak mana menurutmu? Ya udah, lebih bagus pisah aja orang itu. Kesaksian jemaat kami, lebih baik mereka di pos. Tired pendeta, lelah. Senin berantem, Selasa berantem, Kamis berantem, Jumat berantem. Kami hanya melihat duel yang tidak siap-siapnya. Jadi kalau mereka putuskan cerai, kami setuju. Karena kami sudah capek. Ada anak yang capek lihat permainan pernikahan ayah ibunya. Kasihan mereka, mental mereka hancur. Saya tetap, jadi
Kamu setuju mereka divorce, cerai? Setuju. Kamu adiknya setuju? Setuju. Karena di depan saya mereka berantem every day. Asal ketemu, ngamuk-ngamukan, marah-marahan. Saya mengajak kita sama-sama. Allah yang mendesain keluarga. Allah merindukan pemulihan keluarga sebelum dia datang. Dalam kitab Malaiki berkata bahwa hai suami-suami, hai ayah-ayah, kembali ke anakmu. Itu kerinduan hati Tuhan. Awal penciptaan keluarga yang diciptakan Tuhan, bukan gereja. Jadi Tuhan berfokus kepada keluarga. Saya ajak semua kita sama-sama, mari kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan. Berbahagialah engkau anak gadis, kalau engkau jumpa calon suami yang mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan karakternya setia. Maka seorang yang relationship dengan Tuhan, pastilah spirit setia ada pada dia. Nggak mungkin selingkuh. Nggak mungkin. Kalau dia dekat dengan Tuhan, tidak mungkin selingkuh. Beda ya, aktivis pelayan dengan melayani Tuhan. Aktivis pelayan sibuk hari Minggu, tapi belum tentu melayani Tuhan. Saya bisa khotbah di mana-mana, tapi belum tentu saya melayani Tuhan. Maka saya bisa jatuh. Saya harus perlu waktu duduk dengan Tuhan. Duduk saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Kalau seorang istri yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu apa karakternya? Hormat. Jadilah dia istri yang hormat sama suaminya. Ada istri yang gak hormat loh sama suaminya. Ada istri yang bilang, lu diam aja. Pakai lu lagi. Saya berdoa kalau udah menikah jangan pakai lu. Papa, atau sayang, atau my sweet, whatever. Yang penting jangan pakai lu. Lu diam. Istri lo, lu diam. Duduk. Suaminya pasti juga duduk. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, kasihannya lah. Ada. Begitu sadis. Dipertontonkan sama anak perempuannya. Tumbuhlah anaknya persis kayak dia. Menikahlah anaknya kelak. Dilihatnya lah. Lu kok sadis sama suamimu? Belajar dari mana? Mama. Mama kan tiap hari bentak papa. My teacher. My favorit. Dia belajar. Istri yang duduk di kaki Tuhan, sifat Tuhan ada pada dia. Dia respect kepada suaminya. Bukan berarti dosanya diiyakan. Dosa tetap dosa. Boleh disampaikan ketidakbenaran dengan kasih dan tegas. Mana tahu suaminya itu udah punya password rahasia-rahasia. Ini kadang-kadang kan suami ini kurang kerjaan, japri istri orang, japri anak gadis, emitikonnya ketawa-ketawa, kekek-kekek. Sama istrinya, emitikonnya nangis-nangis. Jumpa istri orang, bisa dibuatnya ketawa semua. Ada loh suami yang hebat kayak gitu. Hebat aneh. Jumpa sama istri orang, ketawa-ketawa semua istri orang dibuatnya. Anak gadis semua, enak kali ya sama koko ini, sama abang ini loh. Senang kali ya. Masuk rumah, istrinya beku. Disalibkan. Nggak ada, padahal istrinya baru pulang rebonding loh. 6 jam masuk ruang astronot. Berasap-asap mau terbang ke Apollo. Nggak ada pujian. Tapi anak gadis lain dipujinya. So sweet loh. Now you nice. Looking nice. Dia begitu borosnya pujian sama perempuan lain. Istrinya berduka. Happy wife, happy life. Buat istrimu bahagia. Suami-suami, bahagiakan istrimu. Selagi masih bisa kau raba tangannya. Hidup ini singkat. Jadi, saya mengajak yang pertama mengasihi Tuhan. Anak-anak yang punya persekutuan dengan Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan, maka keluarga kami itu ada saat teduh. Anak-anak bagi di grup WA, bagi saat teduh, saya senang. Saya senang anak saya punya modal firman Tuhan. Bukan yang dibutuhkan warisan, harta, jabatan. Tapi lihat anak yang saat teduh. I am happy. Dia bagi tiap hari sama saya. Anak saya dua-dua. Dia bagi, I am so happy. Dia baca yang saya dapat, Pak. Ini. Every day.
Saya pun bagi ke dia. Kenapa? Kalau dia bergaul dengan Tuhan, sifat Tuhan ada pada dia. Siapa temanmu bergaul, begitulah karaktermu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau hidupmu makin baik, karena pergaulanmu baik. Kalau hidupmu makin buruk, gampang pergaulanmu buruk. Cek sekarang, hidupmu makin baik enggak? Hidupmu makin buruk tidak? Itu adalah pergaulanmu. Pergaulanmu hati-hati. Enggak semua ditemani, semua dikasihi, betul. Tapi bergaul, pilih, kata Alkitab. Amsal gitu jelas, jangan bergaul dengan orang bebal, jangan bergaul dengan penggosip. Berarti Alkitab menyuruh kita memilih siapa yang dekat dengan kita. Jangan semua orang bisa mendekatimu. Kalau ibu-ibu dekat dengan wanita yang suka selingkuh, maka spirit itu akan masuk dalam dirimu. Apakah kita benci dengan dia? Bukan. Tetap sayang sama dia. Tapi bergaul tiap hari, no way. Tanpa ibu sadari, spirit perselingkuhan masuk dan ibu terjebak perselingkuhan. Perselingkuhan dari 10 pernikahan, 7 kena. Suami istri udah imbang. Banyak istri yang berselingkuh zaman sekarang. Bukan hanya suami, istri pun banyak berselingkuh. Saya mengajak semua kita sama-sama, ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, anak gadis melihat cowok, lihat takut Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Bergaul dengan Tuhan enggak? Jangan lihat kegantengannya. Amsal 31:30 berkatakan, kecantikan adalah kesia-siaan, kemolekan adalah kebohongan. Carilah wanita takut Tuhan. Kegantengan pun kesia-siaan, ketampanan pun kebohongan. Carilah laki-laki takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, nggak mungkin selingkuh, nggak mungkin. Bentakmu aja nggak mungkin. Ada loh orang lagi pacaran, dibentak-bentak istri pacarnya cewek ini, masih mau nikah. Saya bilang sama dia, saya dengar kau udah dibentak ya? Iya Pak Pendeta. Masih mau nikah? Stupid. Masih mau. Ada lagi yang lebih parah, dijotos, dipukul. Ku tanya, masih mau nikah? Lu nggak tahu ya, apa yang dipertontonkan saat pacaran, itulah aslinya di pernikahan. Bahkan lebih kesetanan. Kalau kau sekarang dijotos, masuk ke pernikahan digantung. Iya Pak, mana tahu dia berubah Pak? Ada mujizat, ya berubah kesetanan. Ada bucin, budak cinta, ganteng Pak, telan ganteng itu, telan. Nah, telan lah ganteng itu. Oh so sweet Pak, pipinya itu mulus Pak, kayak Korea. Kalau hinggap nyamuk terpleset. Daripada dia Pak berongga-rongga, hinggap lalap bersangkar. Iya, tapi kalau dia takut Tuhan, dia setia, dia membahagiakanmu. Manalah kita bahagia karena ganteng. Aku yakin ya, kalau saudara menikah karena kegantengannya, justru jantungmu makin cepat bengkak. Karena kemana-mana dia pergi, ladies, sweet. Janda muda, janda tua, sweet. Karena terlalu ganteng. Nggak aku salahkan gantengnya, itu kasih karunia. Tapi takut Tuhan itu yang penting. Saya mengajak sama saudara, cari yang takut Tuhan. Walaupun kau lihat wajahnya itu nggak jelas, ya mana hidung, mana mulut, agak balap-balapan itu maksudnya. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, itu yang membuat kau bahagia. Kesetiaannya, karakternya. Ketika kau sakit ada merawat. Ada loh istri lagi sakit nggak dirawat suaminya. Ada istri istrinya lagi hamil mau melahirkan, nggak diantar. Bukan karena jauh di Amerika, bukan. Ngopi. Ini kan manusia gila ini, coba ngopi. Emangnya teman ngopinya ini ngurus dia kalau sakit? Istrimu. Teman ngopimu banyak, tapi teman sakit istrimu. Teman sakitku istriku. Saya berangkat ke Pinang berobat berkali-kali, istriku yang nemani aku. Berulang kali saya berobat, operasi inilah banyak sekali. Istriku yang tunggu-tunggu. Ngapain aku sakiti? Dia teman sakitku. Pasanganmu teman sakit. Teman ngopimu itu hanya enak kopi. Saya ajak sama saudara,
pilih yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama anggota keluarga. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka di dalam keluarga itu diinginkan Tuhan adalah ada namanya ramah dan kasih mesra. Saya berdoa, apakah saudara pasangan yang mesra dengan pasangannya? Apakah di rumahmu ada keramahan? Atau di rumahmu semua high tone? Udah makan, Pak? Belum? Makan ya? Ya. Rumah itu tidak ada mesranya. Nada semua high tone, kayak nada-nada kebakaran, kemalingan. Kan boleh high tone, tapi harus kena kebakaran dong. Mana mungkin loh ada api di rumah kita. Api, ya kan? Is Greci. Ada maling masuk ke rumah kita. Maling ngapain kemari? Mampus lu. High tone itu bolehlah, kemalingan, maling boleh. Ini nggak ngajak makan aja. Turun, katanya, cobalah. Suaranya high tone. Saya ajari kita belajar low tone. Bilang sebelahnya low tone. Belajar ramah. Ramah itu low tone. Bapak sudah makan? Kayaknya belum lah. Nanti bayar sendiri habis di sini. Ramah, tapi nggak lucu. Udah makan, Pak? Itu saya berarti membentak dia. Ada istri yang sama suami begitu loh. Jangan kau ambil ya makanan anak ini. Ya Tuhan. Nanti kau cacingan, banyak makan ikan. Udah. Saya ajak suami istri yang ramah, mesra, so sweet. Belajar. Low tone itu dilatih. Jangan bilang, kami orang Batak, Pak. Biasa, lahir di gunung dan di lembah. Sehingga kalau memanggil harus menjerit-jerit. Jangan pembenaran diri. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Apalagi lah mengubah high tone jadi low tone. Yang mati aja bisa dibangkitkan, apalagi yang tidur. Amin. Saudara, mari sama-sama kita memiliki saling mengasihi. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih agape itu Kolose 3 ayat yang ke-14. Kasih agape itulah yang mengikat keluarga kita kuat. Yang mengikat hubungan suami istri. Begitu kuat kasih sempurna kasih Tuhan Yesus. Ada goncangan, adu mulut tapi nggak cerai. Tapi nggak cerai. Kenapa nggak cerai? Diikat kasih agape. Lu ya nggak pernah perhatikan aku ya. Kau juga dasar kau penipu, munafik, palsu, gorila, gondoruo. Istrinya bilang, kau juga kuntilanak. Entah apalah mereka. Jadi mereka yang menikah gorila dengan kuntilanak. Lahirlah anaknya pocong. Nah saudara, karena udah saling maki. Ada lagi yang saling maki. Lu ya binatang-binatang lu. B2 lu anjing. Lu babi. Anaknya lahir monyet. Nah saudara bayangkan, udah binatang-binatang. Ada loh suami istri yang menyebutkan binatang dalam pasangan. Saya nggak tahu seberat apa pernikahanmu. Tapi kalau ada kasih agape kuat, tidak mau cerai. Komitmen. Hanya maut yang memisahkan. Komitmen. Ya kalau sudah terjadi yang lalu, mungkin mana tahu sudah terjadi. Tuhan mengampunimu. Selalu ada kasih karunia untuk mengampuni setiap orang. Jangan tertuduh, yang penting belajar ke depan. Yang benar itu adalah ada ikatan. Kolose 3:14 dikatakan, kasih itu yang mempersatukan, menyempurnakan, yang mengikat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Wow, suami istri diikat oleh kasih agape. Itu kasih agape. Kasih yang mau berkorban, yang mempersatukan dua menjadi satu. Bukan lagi mereka dua, tapi satu. Dan menyempurnakan. Jadi kalau dalam suami istri ada kasih agape, kasih Kristus, kasih yang sempurna, kasih yang satu arah, kasih yang tulus, kasih yang tidak minta dibalas. Jadi kalau saya mengasihi istri saya tulus, saya tidak minta dibalas. Karena kasih agape itu satu arah. Kasih yang sempurna, kasih yang rela berkorban. Itulah Yesus, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah.
Dia mau hancur di kayu salib untuk kita yang berdosa. Jadi kalau suami punya kasih agape, saya mau mati demi istriku. Itulah kasih agape. Makanya Efesus 5 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus rela mati kepada jemaat. Demikianlah suami rela mati. Jadi suami yang punya kasih Kristus, aku jamin 100% rela mati mengasihi istrinya. Bukan hanya sekedar berkorban waktu, bukan berkorban uang, nyawanya pun diberikannya. Cari suami bagi engkau yang belum menikah, yang rela memberikan nyawanya kepadamu. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Suami yang punya kasih agape, dia rela sacrifice, berkorban nyawa untuk istrinya. Seperti Kristus berkorban nyawa untuk jemaat. Demikianlah suami mengasihi istri. Sekarang suami bukan hanya berkorban nyawa, kebalikannya mengambil nyawa istri. Ada loh, suami bilang sama istrinya, "Cekik kau." Ada. Gimana bisa lah dia mencekik istrinya sendiri? Ya Tuhan, kebenam kau. Ada. Lagi hamil lagi jemaat kami ini. Disepak lagi. Ya Tuhan, gimana bisa kau disepak? Aku bilang kau lagi hamil. Iya Pak, aku lagi hamil Pak. Dibawa dia ke Peringadi. Ini yang saya saksikan semua fakta. Jemaat lagi hamil pun ada yang ditampar, dibiarkan sendiri cuci kain tanpa ditolong. Baru partus dia, baru melahirkan dia seminggu, disuruh masak paksa. Aduh, ada suami yang segila itu. Suami yang punya kasih agape, dia akan rela memberikan nyawanya. Ingat, yang ibu butuhkan, satu waktu ibu sakit, engkau butuh suami siaga, duduk di samping. Apalagi, terdiagnosa cancer, terdiagnosa stroke, kakimu sudah lumpuh sebelah. Engkau tidak bisa, engkau tidak bisa lagi bergerak. Kau butuh suami yang mendorong-dorong kau, yang menyuapimu, yang mengambil makananmu gak bisa. Kau butuh suami yang berkata, kasih agape, aku mau berkorban, suap, ganti popokmu, mengangkat anak-anak muda menikah, tinggal berdua dalam rumah. Sangat sakit. Kalau engkau stroke, dia selingkuh. Ada istri masih sehat pun dia selingkuh, apalagi sakit. Karena kebutuhan nafsu. Kita yang mengendalikan nafsu, bukan nafsu mengendalikan kita. Nafsu itu ada di pikiran kita. Saya mengajak sama saudara, menikah itu 50 tahun. Sebagian 75 tahun. Lebih lama engkau hidup dengan pasanganmu daripada orang tuamu. Menikah umur 25, mungkin engkau meninggal 75 tahun, 50 tahun. Kalau meninggal 100 tahun, 75 tahun. Berarti lebih lama engkau hidup dengan pasanganmu daripada keluargamu. Be careful, hati-hati memilih ini. Sebaliknya demikian juga ada suami yang stroke. Dia butuh istri yang mengangkat-angkat dia, kontrol ke neurologi saraf. Berobat. Antri lagi. Karena saya ini di hospital, saya melihat ada istri-istri yang antri. Saya lihat lagi ada istri-istri ketika suaminya stroke, satu ruangan di Peringadi, semua terkapar. Suami-suami ini semua bapak-bapak, jangan sok jago kalian, satu kayak gini. Jangan sok jago, cukup ayam jago-jago, jangan. Betul, satu waktu bisa loh. Satu ruangan saya lihat di sal, rame, puluhan. Dia sama-sama, namanya I'm sorry ya, ini saya melihat fakta. Malam-malam saya visit, saya lihat istrinya pakai tikar di bawah tempat tidur suami. Dia tidur. Suaminya minta, ini lagi suami ya, sok jago. Tapi kalau sakit manjanya bukan main. Istri kalau sakit strong. Masa demam pun dia masak. Udah kulit istriku. Mama kan demam, gak apa-apa demi anak sekolah. Dia bisa loh. Campur bumbu demam lah itu. Enggak, betul. Beda loh. Wanita ini nampaknya aja lemah ini. Tapi kalau sakit lebih kuat mereka. Laki-laki ini kalau sakit manjanya bukan main. Kusuk kusuk teh. Suap. Saya lihat di ruangan itu.
Istri-istri tidur di bawah tempat tidur. Ini sal. Mereka 1 jam, 2 jam. Saya masuk ruangan stroke yang sebelahnya wanita. Enggak kulihat suami-suami ada di bawah tempat tidur. Di mana nih semua suaminya? Ini fakta loh. Di mana ada yang ngopi-ngopi? Kan cobalah. Enggak imbang lah ya Tuhan. Kosong. Sebagian kecil ada, sebagian lagi nggak nampak. Ingat, engkau butuh teman sakit. Tuhan nggak menjadikan hidupmu nggak sakit. Tubuh kita ini bisa sakit dan mati. Satu waktu kau lemah dan sakit, kau butuh pasangan yang ada padamu. Kau tidak butuh ketampanannya ketika kau sakit. Tampan kali aku sehat ah. Mana bisa? Karena kau udah sakit-sakit, kau lihat tampannya, oh sembuh. Makin sakit kau karena kau lihat selingkuhannya pakai di gadgetnya. Ya pakai password 1, password 2, password 3. Wow, ada loh suami pakai password nggak tahu istrinya. Itu tanda-tanda ada dosa di handphonenya. Serius. Kalau ada istri nggak tahu password istrinya, itu juga ada tanda-tanda bahaya. HP yang benar itu adalah seperti saya punya HP pemberani. Berani dibaca siapapun. Ikut stafku juga boleh baca ini. Karena di sini tidak ada dosa. Staf saya semua tahu ini. PIN-nya mereka tahu. Karena saya sibuk. Kau kerjakan dulu tugas ini. Istri saya kemarin pinjam 4, 3 jam, 5 jam. Mau 1 hari kau pakai. Salah. WA mana datang, tidak ada dosa. Karena saya tahu, saya mencintai dia. Saya bergaul dengan Tuhan, saya setia. Tuhan setia, saya mau setia sama dia. Saudara, pertanyaanku, gadgetmu pemberani atau pemalu? Tanya sebelahnya, kamu pemberani atau pemalu? Tanya gadget sebelahnya dulu. Gadget pemberani itu pemalu. Malu dibaca orang, malu dibaca pasangan. Langsung dia, kalau udah telepon, sebentar ya ma. Ini mencurigakan itu. Delete makan. Contoh, kering. Langsung misalnya, antu kok gak enak lihat saya. Udahlah, aku aja. Saya dengan istri lah. Tiba-tiba istri atau saya bunyi telepon saya. Langsung saya, padahal istri. Mau bisnis kan dia boleh tahu. Masalah pelayanan juga boleh tahu. Kan gak ada rahasia lagi. Bentar ya ma, bentar. Nah ini udah indikasi itu. Bentar ya ma, ke toilet ma, toilet. Indikasi itu. Kenapa harus berangkat pas bunyi dering? Dari tadi gak ke toilet? Pas bunyi dering. Bentar ya ma ya. Oh iya. Oke. Oh nanti order. Ya Joko ya nanti ya. Padahal itu si Sri. Joko ya, Joko. Nanti dibuat BA-nya Joko. Profilnya pun profil Joko. Padahal itu Sri. Asistennya di kantor. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Seberat apapun masalah kita, kalau kita memiliki komunikasi yang baik, kita akan bisa selesaikan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata saya kepada istri itu penuh kasih. Sehingga kalau saya ngomong, dia dikuatkan, dia dibangun, dia diberkati, mendapat kasih karunia. Maka sebelum saya ngomong, saya doa, saya mikir. Apalagi istri lagi keadaan banyak emosi yang tidak stabil, lagi capek, saya rindu jadi obat bagi dia. Saya rindu jadi orang tepat bagi dia. Ketika dia lemah, saya datang menguatkan. Kata-kataku ku seleksi. Apakah kata-kataku ini mematikan dia, melemahkan atau menguatkan? Tentunya dalam pernikahan kami pernah kata-kataku salah. Sehingga aku memarahi dia. Waktu dia cerita masalah sekolah kami, beginilah Pak, masalah itu guru-guru kayak gini. Menurutmu kayak mana? Oh analisa. Kurasa mama perlu berubah. Langsung lagi, apa? Ulangi. Karena saya disuruh berpikir. Aku bilang mungkin peraturanmu terlalu kejam. Ulangi. Nah dia perlu diempati, dimengerti. Saya, oke. Itu kata-kata melemahkan dia. Akhirnya saya sekarang jauh berkembang. Saya dengar, ingat ya, suami yang baik telinganya mendengar keluhan istri. Ayo suami-suami, pegang telinga masing-masing. Katakan, telingaku ini. Ayo suami-suami, ayo dong. Ayo, untuk apa kok berlama-lama tanpa praktek? Ya, katakan, telingaku ini. Ayo sama-sama, telingaku ini. Urapilah Tuhan untuk kuat mendengarkan curhatan isi hati istriku.
Dalam nama Yesus, telingaku kupersembahkan untuk istri kekasihku. Dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, pasti kuat nanti itu. Ya, nanti kuat. Nanti istri mau kuat itu, kuat. Dalam nama Yesus sudah diurapi tadi di gereja. Nanti pulang dari sini itu dia, kamu kadang-kadang bertubi-tubi. Oh iya, iya. Kayak gitu aja nanti Pak. Oh iya. Kayak mana Mak? Udah tenang? Tenang dia. Karena sudah lepas semua, segala rudal udah lepas. Dia kelepasan, Bapak kemasukan. Nah, kira-kira gitu. Jadi, ya saya dengan istri begitu. Saya ya sambil dengar-dengar juga. Oh iya, oh iya. Tapi satu waktu pernah aku lagi, dia gini-gini. Oh iya, oh iya. Aku lagi termenung mikirkan yang lain. Ulangi apa yang aku bilang? Oh iya Tuhan, ulangi apa yang dibilang. Ketahuan dramaku. Istri butuh suami, telinganya. Dengarkan. Melayani istri, mendengarkan. Gak usah muluk-muluk. Mendengarkan dia. Tanda kau mencintai dia. Sebelum tidur ketika di restoran atau di mobil, Tuhan kuatkan telingamu. Dan Tuhan kasih di lehermu ada per cadangan. Ini. Ya kan perlu kayak gini. Oh iya, gitu-gitu aja. Ya, kemana? Udah beres? Udah aman. Aku pernah kayak gitu. Kamu gak tahu aku sebenarnya masalahnya apa. Kayak gini. Oke Ma, udah beres. Ya. Dia bilang, ya udah beres, aman. Oke. Padahal aku gak tahu apa yang aku kasih masukan, aku gak tahu. Oh aman ya dalam hatiku hanya gini-gini aja. Oh rupanya dia butuh didengar aja rupanya. Didengar, dimengerti, disayangi, dihormati, itu kebutuhan istri. Bukan uangmu, bukan hartamu, nomor satu. Tapi sayang dan hormat. Yang keempat, menghormati satu sama lain. Sebagaimana Allah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hormati. Saya menghormati saudara sebagaimana Tuhan menghormatimu. Kira-kira begini, kalau Tuhan aja menghormati Pak Julius, masa saya tidak menghormati dia? Saya akan menghormati dia. Kalau Tuhan aja menghormati orang, saya akan menghormati. Masa istri kita nggak dihormati? Mertua nggak dihormati? Ipar nggak dihormati? Hormati cihumu, asomu, hormati. Hormati cici, hormati edamu yang dibalige, hormati. Yang suka membuat kau darah tinggi, hormati dia. Pulang dari sini, WA dia, I love you Eda. Baru dibalas dia, tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Menghormati itu adalah sifat Tuhan. Saya belajar menghormati orang bukan kaya dan miskin. Allah tidak memandang muka. Hormatilah orang sebagaimana Allah menghormati orang lain sebagai pribadi. Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Saling mendahului menghormati. Ci, atau kita bilang Kak, Eda, hormati Edamu. Tuhan pasti akan lebih memakai kita. Yang kelima terakhir, memegang. Yang kelima ya, belum terakhir. Memegang dan menjaga komitmen. Jaga komitmen. Jaga komitmen. Pernikahan itu komitmen. Covenant, perjanjian. Dasar pernikahan Kristen bukan cinta. Cinta up down, naik turun. Cinta come and go. Saya pernah cintaku di titik terendah sama istri. Istriku juga bilang, cintaku sudah habis sama kau. Cintamu bisa habis, gak bisa isi di pom bensin. Gak bisa. Cinta bukan dasar pernikahan. Dasar pernikahan covenant, janji. Separah apa, adu mulut, tapi covenant. Aku udah janji samamu di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di hadapan pendeta dan jemaat, aku menikahimu, baik suka dan duka, sakit maupun sehat, baik tubuhmu seperti biola atau bola, tetap aku akan setia sampai maut memisahkan. Karena ada istri kan sebelum menikah kayak biola, betul nggak? Setelah 5 tahun, 10 tahun, mirip kayak bola. Nggak apa-apa, kasihi dia karena covenant. Janji setia sampai maut. Mau stroke, mau sakit kanker, I love you sampai maut memisahkan. Dan berulang-ulang ucapkan itu sama istriku. Berulang-ulang aku setia sampai maut memisahkan. Dan berulang-ulanglah ucapkan sayang kepada anakmu. Love is expression. Kasih itu ekspresi. Ekspresikan sama anakmu, aku mencintai, aku sayang padamu. Peluk anakmu, I love you. Sering buat itu, dia merasa seperti dipeluk Bapa di surga. Seorang Bapa peluk anak, I love you. Mau tidur anakku sering, I love you. Dan dewasa pun mereka, I love you. Aku mengasihimu. Kasih itu ekspresi.
kita ini orang Indonesia miskin ekspresi. Saat salah baru hadir, saat dia benar kita nggak ekspresi. Sering kepada tatap mata anakmu, I love you so much. Papa sayang samamu. Saya bilang sama anakku tadi pagi, kalau kurang sehat, jangan paksa pelayanan. Papa selalu ready untukmu. Kapan kau butuh Papa, Papa akan ada. Dan mereka buktikan, kalau dia sakit WA saya, langsung kutinggalkan. Termasuk KKR sekalipun, saya pernah tinggalkan. Saya kejar anak saya. Pengkhotbah bisa diganti, ayah tidak bisa diganti, ibu tidak bisa diganti. Harta bisa kau dapat kapan-kapan, tapi anakmu 5 tahun, 10 tahun butuh sayangmu. Rasa pelukan, ekspresi, I love you, I love you. Sering ucapkan kepada anggota keluarga, aku mengasihimu, aku mengasihi, aku sayang sama kalian. Dia rasa seperti Tuhan yang bicara kepada dia. Yang terakhir, muridkan keluarga dengan pemuritan, di mana ayah dan ibu menerangkan tentang keluarga kepada, tentang takut akan Tuhan, tentang Allah yang Esa. Pemuritan itu dalam keluarga. Tanamkan, baca Alkitab, takut akan Tuhan, sehingga mereka menjauhi dosa. Pemuritan itu bukan dimulai dari gereja, dimulai dalam keluarga. Kita dengar sedikit video, gak apa-apa ya Pak Hasan, bisa lebih sedikit ya. Ini kita waktu. Oke, kita lihat di sesi terakhir, apa yang diharapkan seorang anak ketika dia seorang anak. Yang diharapkan dia adalah kehadiran ayah dan ibu. Dia bilang, bukan uang, bukan harta, tapi aku ingin Papa ada bersama kami, Mama ada bersama kami. Kita dengarkan. 面对镜头，想跟爸爸说什么？我想对爸爸说，其实你陪我们的时间太少了，因为现在弟弟5岁了，然后我也5年级了，时光过得很快，11年了。但是你并没有陪我很多时光，很快我就18岁了，成年了，我就已经不需要你了，我可以自己独立的生活，但是我并不需要你这个靠山了。转眼间20多岁了，然后嫁人了，然后现在我就已经有了一个可靠的靠山，然后他和你一样爱着我，但是你不觉得这样很可惜吗？你会发现20多年里面，你并没有陪伴我很多时光，很多我人生中重要的时光，你都没有参加过很多。所以呢，我希望你能多参加一些，不然也许你会遗憾，我也会遗憾。我希望当我回望童年的时候，它是一个完整的、快乐的童年。我的爸爸妈妈随时都在我的身边陪伴着我，而不是在我回望的时候一路都是小石头，全部都是坎坷，没有多少快乐的时光。我希望在我遇到挫折的时候，我可以多想一些那项快乐的事情，让自己挺过去。那你能不能理解爸爸？那是肯定能理解的，因为爸爸是这个家庭的顶梁柱，要赚钱，要养家，很辛苦的。其实我和弟弟并不需要那么多的钱，其实生活够了就行了。我们只是希望父母能时时刻刻在身边，然后遇到不开心的事情的时候，能有父母做自己的靠山、坚强的后盾，然后有谁可以去倾诉。就是在成长的过程中，你不能过度的依靠谁，但是父母永远是站在你的身后。只有妈妈显然是不够的，妈妈虽然也能帮我们遮挡住风雨，但是2座山比1座山要更好。Kehadiran Papa dan Mama, itu yang mereka butuhkan di hati mereka. Bukan harta, bukan uang. Berilah waktumu, selagi mereka masih bisa merasakan kehadiranmu. Mari kita berkata kepada